Oke. Saya kelihatan ya, Bu ya? Kelihatan, Pak. Oke. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Maaf, Bu. Saya mau mengganggu sebentar ini. Saya pengen apa ya? Butuh solusi nih, Bu, mengenai murid saya. Boleh, Pak. Tentu saja boleh. Kebetulan saya sedang tidak sibuk. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Untuk muridnya kenapa ya? Ini, Bu, saya mau mencari solusi dari permasalahan saya. Ceritanya begini, Bu. Ada salah satu murid saya itu kurang antusias terhadap pelajaran yang saya sampaikan. Hal ini terjadi setelah pembelajaran daring kemarin, Bu. Oh, permasalahan itu sama ya, Pak. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid tersebut kurang antusias, Pak? Sebentar ya, Bu. Tak ingat-ingat dulu ya. Apa ya? Kita ya pembelajaran saya itu eh, juga sudah seperti biasanya, Ibu. Atau mungkin ya, Bu ya. Pembelajaran saya yang agak monoton ya, atau mungkin membosankan ya, Ibu. Karena ya itu tadi pembelajarannya seperti biasa, tak kasih materi, setelah selesai terus mengerjakan soal itu, Ibu. Oh, begitu. Mungkin gini, Pak, karena kan siswa itu juga di rumah kebanyakan memegang HP. Jadi menurut Bapak, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Kan di rumah kan banyak ngegame ya, Bu ya. Seneng ya berarti ya, Bu. Iya, Pak. Apa ya, mungkin tak buat pembelajaran sing lihat ada videonya gitu ya, atau dengan banyak beraktivitas gitu ya, Bu ya. Dengan melihat video dulu terus baru itu diskusi dengan teman-temannya gitu, Bu. Masalahnya dulu pernah, Bu, saya eh, memulai pembelajaran itu dengan nonton video dulu, Bu. Dari pembelajaran itu, setelah itu dari video anak tak tanya. Nah, itu pun sudah lama dan hanya sekali, Bu. Nah, saya setuju itu, Pak. Sangat setuju. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran itu, Pak? Karena kalau kemarin itu kan daring, siswa itu kan mungkin di rumah kita mengajarnya itu siswa dengan kondisi mungkin sambil tiduran, sambil apa. Kalau di sekolah kan tetap dari duduk di bangku seperti itu, mungkin kan siswa merasa bosan gitu, Pak. Mungkin menurut Bapak apa, Pak? Menurut saya mungkin pembelajaran yang terpusat pada murid berarti, Bu. Muridnya tak buat aktif semuanya dalam pembelajaran itu, sehingga nanti yang yang aktif itu muridnya saja. Mungkin dengan apa game, atau mungkin dengan turnamen setiap kelompok, atau mungkin diselani ice breaking, Bu. Karena mungkin akhir-akhir ini saya jarang memberikan ice breaking, Ibu. Oh iya benar. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias? Terus siswa itu kemungkinan kan kalau nggak fokus karena kurang aktif, tidak antusias kan untuk tugas kan kadang tidak mengerjakan seperti itu ya Pak. Mungkin yang dilakukan Bapak seperti apa Pak? Nah, apa kebanyakan ya, Bu, soal yang tak berikan ya, Bu. Masalahnya kalau ya namanya ini kan waktunya sebentar, terus harus ngejar materi, ya itu tadi, Bu, setiap pembelajaran selesai tak suruh mengerjakan, selesai tak suruh mengerjakan, seperti itu. Apa mungkin terlalu banyak ya, eh terlalu banyak yang soal yang tak berikan tanpa apa ya, tanpa mengacu sumber yang lain, karena biasanya saya pakai LKS saja, Bu. Jadi setelah selesai selesai menerangkan tak suruh buka LKS. Kan di LKS itu ada apa ya, penilaian, lembar penilaiannya. Nah itu setelah selesai mengerjakan itu, selesai mengerjakan itu, Bu.
Nah, kemungkinan itu penyebabnya, Pak. Jadi, siswa itu jadi selama beberapa jam dia fokus di tempat seperti itu ya, Pak. Mengerjakan tidak. Karena memang kalau di target untuk mengejar materi juga semua sama, Pak. Karena memang saya juga melakukannya itu, sampai harus seperti apa? Kalau boleh tahu Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Pak? Kalau sumber belajar yang saat ini mungkin nggih, buku paket, LKS itu Bu, dan buku PR itu loh, PR yang bentuknya seperti LKS itu Bu. Jadi saya kalau modelnya saya ya anak tak suruh baca dulu, terus setelah itu mengerjakan soalnya, baru itu tak bahas dan diterangkan lewat situ Bu. Nah, terus mungkin menurut Bapak adakah sumber belajar lain menurut Bapak saja Apa mungkin iya Bu, selain tak kasih LKS? video itu ya. Video-video itu karena dulu pernah Bu, pernah tak buat video itu apa ya, anak memperhatikan itu dan tak tanya itu banyak nyantolnya Bu, banyak pahamnya gitu loh Bu. Tapi ya karena mungkin kondisi ya, kondisi yang di sekolah saya ya mungkin labnya kan hanya satu Bu, ya itu jadi sudah lama sekali tidak tak setelkan video lagi Bu. Gitu Bu. Jadi mungkin video atau mungkin anak biar mencari sendiri lah ya berarti ya sumber belajarnya. Karena dulu pernah juga tak kasih soal, nah itu mengerjakannya terserah, mau tanya siapapun boleh, mencari dari manapun boleh, seperti itu Bu. Nah, saya juga pernah melakukan itu, Pak. Memang itu menjadi dilema kita sebagai guru ya, Pak. Jadi karena memang kayak seperti transisi PAUD SD itu, jadi kan memang saya merasakan setelah daring itu terus luring itu seperti transisi di SD. Jadi jalannya pelan seperti itu ya Pak. Saya memang semua Iya, menjadi iya, dilema kita. Nah, terus itu iya Pak, Bu. tentang tadi Kayak anak sumber apa Pak? kayak anak ndak anu ya, ndak bisa diajak berlari seperti itu, kayak sudah mager enak di rumah, ngerjakannya waktunya tidak dibatasi, tetapi saat sudah luring, sudah luring, sudah offline itu kayak anak ya masih santai-santai seperti di rumah itu. Iya Pak, ada lagi yang masih stuck intinya, oh jangan dekat-dekat itu loh Pak, itu yang membuat agak pusing seperti itu. Jadi saya menerapkan waktu pertama kali luring setelah daring itu ya, siswa menghadap cemilan gitu Pak. Jadi emang kalau di rumah mungkin kan sering ngemil-ngemil, kalau terus dia menunggu sampai istirahat itu, wah sangat kayak tersiksa gitu loh Pak muridnya itu. Nah itu tentang yang tadi Bapak dan video itu saya juga setuju Pak, betul, sangat betul sekali. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi kita bisa sama-sama sharing tentang sumber belajar apa aja yang murid itu senangi gitu loh Pak. Jadi untuk seperti video tentang karakter siswa, tentang mungkin kepedulian, empati siswa itu memang kalau dari YouTube itu banyak Pak, apalagi di Telegram itu juga banyak banget. Jadi kadang kita saking banyaknya itu kadang kita itu memang harus saling berbagi itu ya Pak. Oh, lihat video ki yang terbaru tentang karakter anak seperti itu Pak. Iya Bu, Terus Pak, benar, ya, teman-teman juga banyak itu Bu, karena saya ya mungkin karena belum paham saja ya, ajakan teman-teman ya cuma tak ya ini saja, tapi untuk pembelajaran ya cuma masih seperti itu Bu. Ngoten. oh iya Pak. Terus jadi sekarang setelah tentang tadi dari sumber selain buku LKS tadi ya Pak, rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini apa Pak? Kalau setelah memiliki sumber belajar itu?
Mungkin saya akan merancang pembelajaran yang menarik, Bu. Salah satunya ya tadi mungkin nonton video dulu dengan banyak berdiskusi, banyak gamenya di kelas. Jadi dengan game, dengan itu anak akan membuat anak senang dulu, Bu. Biasanya anak senang kan pembelajaran juga mudah untuk diterima seperti itu, Bu. Nah, betul Pak. Saya betul sekali itu Pak. Tentang anak, intinya kita membuat anak itu senang dulu. Jadi kayak kita kalau kuliah itu kita senang dulu. Mungkin kan kita akan fokus ya Pak, izinnya kita senang gitu loh. Karena memang saya punya pengalaman itu dari siswa itu di sekolah sebetulnya pengen sekolah itu di sekolah satu ini ya Pak intinya. Tapi karena mungkin faktor orang tuanya agak mengesampingkan sekolah satu, jadi dia disekolahkan di sekolah dua. Kemudian anak itu juga kurang semangat gitu ya Pak. Jadi orang tuanya itu terus pada akhirnya di kelas 2 atau kelas 3 itu dia dipindahkan di kelas 1 seperti itu. Jadi memang kalau anak itu kalau seperti kayak kita dipaksa, mungkin anak itu ya mulet-mulet seperti itu ya. Nah, sekarang itu Iya, Pak, Bu. kita tentang Nah, tentang tanggung jawab tadi ya Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Ya, mungkin saya akan berkomitmen, yaitu tadi Bu, memberikan pembelajaran yang menarik dan mengasihkan, yang pasti berpusat pada siswanya, sehingga murid itu akan senang belajar dan akan membuat murid itu bisa menjalankan merdeka belajar, kan sekarang kurikulumnya kurikulum merdeka ya Bu ya, sehingga anak itu akan mengeksplor ataupun mencari materinya sendiri sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan minatnya, tanpa ada unsur paksaan. Dan sumber belajar itu tidak harus saya tentukan, tetapi biar anak memilih sendiri, Bu. Sehingga mungkin saya hanya memberikan materi ini, nanti di rumah bisa dipelajari, bisa tanya siapa, bisa lihat video atau mendengarkan dari penjelasan orang atau membaca dari sumber manapun. Jadi nanti mungkin saya akan praktekkan itu. Jadi saya tidak akan membatasi anak untuk satu sumber, tetapi membebaskan anak dengan catatan masih didampingi dengan orang tua. Seperti itu, Bu. Oh, luar biasa Pak. Tapi kalau ini Pak, saya punya ini Pak. Ada orang juga gini, dari banyaknya apa itu Pak tugas kita, administrasi kita, karena kan sekarang serba online ya Pak. Terus sekarang kita juga dituntut untuk memberikan pembelajaran yang intinya modern, bukan seperti kolonial dulu. Karena anak mendengarkan kan sudah bosen ya Pak itu. Nah itu bagaimana caranya ya Pak? Kita bisa mengerjakan administrasi kita dapat mungkin dapat rapat ke sana dengan setengahnya kita mempersiapkan media-media untuk anak biar menarik, itu bagaimana Pak? Mungkin untuk secara pasti ya tetap di manage waktunya, Bu, karena ya kita tidak pungkiri sebagai guru selain mengajar juga ada administrasi, tetapi sekarang kan sudah banyak media di internet, di YouTube, kita tidak mungkin bisa cari di YouTube, itu kan kita bisa jelaskan, kita tinggal nanti berikan ke anak, atau mungkin kita variasikan saat penyampaiannya di kelas. Mungkin setelah melihat video dibuat game ataupun dibuat diskusi agar anak itu saling berinteraksi satu sama lain, sehingga tidak ada yang hanya duduk termenung ataupun malah ngantuk seperti itu. Dan juga ya namanya guru, tetap kita juga bisa memanage waktu, kapan bisa mengajar, kapan bisa menyelesaikan administrasi itu, Bu. Nah,
Ini kalau itu untuk solusi tanggung jawabnya guru yang sudah notabene itu sudah mungkin udah mendekati pensiun ya Pak. Itu eh, eh, untuk sharing kita itu kita harus membagaimanakan guru itu loh Pak. Jadi biar dia juga bisa administrasi, bisa mengajar dengan teknik modern abad 21 itu Pak. Itu kan nanti menjadi tiap sekolahan kan punya masalah seperti itu ya. Ya, kalau untuk menanggapi seperti itu kan ya namanya orang kan kita tidak bisa memaksa ya Bu ya. Nah, kita paksa kan juga apalagi itu guru senior. Hanya saja nah kita berikan apa yang menjadi bukan kelebihan ya, yang sudah kita lakukan, kita sosialisasikan. Kalau tidak bisa mengajak yang sudah mau punah, kita ajak yang masih muda-muda Bu. Karena ya namanya yang sudah punah kan kita tahu sendiri, kita tidak bisa memaksa kehendak orang lain, tetapi apa yang bisa kita lakukan kita lakukan, yang bisa diajak kita ajak. Orang akan tertarik dengan kan yang kita lakukan, bukan pada ajakan yang kita berikan. Biasanya seperti itu, Bu. Luar biasa itu Pak. Saya sangat mendukung dengan awal tadi Bapak melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa itu tidak merasa bosan itu ya Pak. Jadi orang bisa mengatakan Iya. mau seperti itu ya Pak. Saya juga Iya. sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, kita mendapat barokah dari apa yang kita lakukan seperti itu Pak. Karena pekerjaan itu kalau tidak ada kata barokah itu kan tidak bermakna gitu ya Pak untuk kita. Iya Bu, iya Bu. Oke, terima kasih Bu waktunya sudah mengganggu ini Bu. Dan saya juga ucapkan terima kasih karena dari diskusi ini tadi saya mendapatkan solusi, saya tercerahkan tentang permasalahan dari saya, sehingga nanti mungkin tinggal saya praktekkan di kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan juga solusi dari permasalahan yang Ibu berikan. Ya, sama-sama Pak. Mungkin di lain waktu, mungkin saya juga mengalami permasalahan, mungkin saya bisa tercerahkan oleh Bapak, dan mungkin jika Bapak mungkin mau sharing lagi, saya juga secara terbuka untuk menerimanya Pak. Begitu. Terima kasih juga saya mendapatkan. Saya permisi Bu, ini sudah waktunya bel, saya tak mau ngajar lagi. Terima kasih waktunya Bu. Ya, sama-sama Pak. Langsung ini Pak. Ya. Kasus kedua ya Pak. Selamat siang Pak. Bisa saya minta waktunya sebentar? Oh, selamat siang Bu. Bisa. Ada apa nih? Kelihatannya kayak penting. Kelihatannya kok penting banget. Ada masalah apa ini? Iya Pak, saya sudah menunggu waktu Pak. Begini Pak, saya kan ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu saya ingin mendiskusikan dengan Bapak karena saya mengalami permasalahan seperti itu Pak. Oh, pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Itu menarik sekali Bu untuk didiskusikan. Apa yang perlu didiskusikan Bu tentang pembelajaran berdiferensiasi? Jadi begini Pak, saya itu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas saya untuk pembelajaran yang akan saya lakukan pekan depan Pak. Karena saya mendapatkan materi itu, sebetulnya saya melakukan, tapi saya merasa lebih mantap saat saya
mendapatkan dari materi guru penggerak seperti itu ya Pak. Saya ingin melaksanakan di kelas saya itu pekan depan, tetapi belum begitu paham tentang strateginya Pak, seperti apa. Karena saya juga pertama kali ini baru mau melakukan lagi seperti itu Pak. Oh begitu. Jadi Ibu pengen mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan juga mempraktekkan hasil dari hasil belajarnya jika itu Bu. Tapi belum tahu strateginya ya. Iya Pak, seperti itu. Saya ingin mengetahui strateginya apa yang tepat dalam pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Jadi murid saya merasa begitu semangat seperti itu Pak. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk menjadi strategi itu? Oke. Sebelumnya saya mohon maaf dulu Bu, saya mau bertanya, kalau boleh tahu apa yang sudah Ibu implementasikan atau langkah awal apa yang sudah Ibu lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Dari apa yang saya pelajari ya Pak, dan dari yang saya Ya, baca di awal pembelajaran itu, saya harus dapat memetakan kebutuhan murid berdasarkan gaya belajar siswa. Saya juga sudah melakukan pemetaan siswa saya dari yang intinya dia sudah bisa membaca, dia baru mengeja membaca, dia sudah lancar membaca, terus dia juga membacanya mungkin sudah lancar tapi kurang kurang apa itu Pak? Kadang ada siswa itu yang membaca seperti suka mendengarkan seperti itu Pak. oh, wah sudah bagus berarti Ibu, saya senang sekali mendengarnya. Sehingga dari yang Ibu petakan tadi, apa yang Ibu dapatkan? Karena Ibu kan sudah memetakan, tapi sudah melihat murid-muridnya. Apa yang didapatkan Bu dari pemetaan itu Bu? Nah, dari hal yang tadi ya Pak, saya memetakan itu, saya kan juga memetakan dari siswanya itu menjadi 3 kelompok siswa Pak, berdasarkan gaya belajarnya. Kelompok A dengan gaya belajar visual, kelompok B dengan Ya. gaya belajar auditori, kemudian kelompok C dengan gaya belajar kinestik. Seperti itu saya memetakan siswanya dari berdasarkan gaya belajar Pak. Wah, ternyata sudah sejauh itu ya Bu langkahnya ya. Iya Pak, tapi kelanjutannya seperti apa saya takutnya itu siswa Melayu rono, Melayu re, Melayu rono seperti itu Pak. Nah, Jadi ya, apa yang harus saya lakukan lagi? ya. Terus sebelum masuk ke situ saya tanya dulu Bu, apa yang Ibu rasakan setelah tahu oh ini ternyata anaknya kelompok belajar visual, oh ternyata ini belajar auditori, oh ini ternyata kelompok belajar kinestetik. Apa yang Ibu rasakan setelah mengetahui gaya belajar dari siswanya? Ya, saya senang sekali Pak. Ibaratnya kita mengetahui apa makanan kesukaan anak seperti itu ya Pak. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita, karena dengan pemetaan gaya belajar itu, saya mengetahui gaya belajar anak akan memudahkan saya untuk mencari strategi yang dapat memenuhi kebutuhan masing-masing murid. Oh Nah, gitu. jadi saya mau mengetahui yang secara lengkap terus strateginya yang saya harus lakukan itu seperti apa gitu loh Pak. Nah, kan tadi sudah diketahui gaya belajarnya mungkin ada yang visual, terus auditori dan bikin estetik. Kemudian mungkin Ibu sudah mempunyai strategi yang ingin Ibu terapkan di kelas Ibu yang sudah mengetahui gaya belajar dari masing-masing siswa. Iya Pak, saya awal strategi saya ya Pak. Saya memulai pembelajaran dengan memutarkan video tentang materi yang akan saya ajarkan. Kemudian siswa saya ajak untuk mempraktekkan materi yang telah dilihat di dalam video itu Pak. Oh, berarti melihat video, setelah itu mempraktekkan apa yang ada di video, nggih? Iya Pak. Nah, kalau boleh tahu Bu, maaf, mengapa Ibu memilih video dalam penyampaiannya? Kok tidak
dengan yang lain seperti itu? Nah, menurut saya Pak, karena dengan melihat video, siswa akan lebih senang dan tertarik terhadap materi yang disampaikan. Dan juga dengan video ini merupakan salah satu contoh diferensiasi konten itu Pak. Nah, strategi saya Pak. Berarti yang Ibu terapkan pembelajaran berdiferensiasi konten ya dari video Iya, tadi. iya Pak. Akan tetapi tidak hanya itu saja, saya juga menerapkan diferensiasi proses. Saya itu mengajak anak untuk mempraktekkan materi yang saya ajarkan. Kebetulan materi kali ini adalah prakteknya, yaitu membuat magnet. Wah, oke. Dengan praktek ya berarti sudah menerapkan semua, berarti ada yang diferensi proses dan ada juga diferensiasi produk juga ya. Nah, saat praktek Bu, itu kan biasanya itu kan anak banyak berlari ke sini ke sana ke sini ya. Kan namanya anak kan banyak yang tanya. Bagaimana Ibu mengaturnya? Dan juga kalau praktek kan biasanya bahannya juga banyak. Nah, bagaimana Ibu mensiasati itu semua? Nah, untuk bahannya ya Pak, dan alat dan bahan Nah, itu saya sampaikan kepada anak-anak untuk membawa dari rumah. Dan juga nantinya akan dikerjakan secara kelompok Pak. Jadi siswa itu saya suruh membawa dari rumah gitu Pak. Jadi di grup itu saya ngasih info, jangan lupa anak-anak besok membawa alat dan bahan ini. Gitu Pak. nah, pasti seru ya Bu itu nanti ya. Nah, terus bagaimana Ibu? Bagaimana kan itu tadi kan praktek ya Bu ya. Namanya praktek kan juga anak bekerja sendiri-sendiri. Ada yang kelompok. Itu kelompok atau sendiri-sendiri Bu? Nanti Prakteknya dikerjakan tadi. kelompok Pak. Oh, pelajaran kelompok. Nah, ini kan juga kelompok. Nah, bagaimana cara menilai dari pembelajaran ini Bu? Karena ini kan tadi berkelompok ya, berkelompok dan apa nggih? Mungkin butuh tenaga lebih karena kan ada beberapa kelompok kan tadi untuk pembelajarannya. Dan Ibu bagaimana cara menilainya seperti itu? Nah, dari praktek kelompok siswa itu tadi, Pak, setelah praktek, siswa Hmm? akan menuliskan hasil praktek dengan cara berdiskusi satu kelompok. Setelah itu, siswa secara bergiliran setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan prakteknya, Pak. Jadi untuk kelompok itu saya mengedepankan nilai pengetahuan, nilai hasil, juga nilai keaktifan siswa itu jadi masuk ke nilai sikap itu Pak. Ya. Nah, terus saya tanya, hasil itu berarti juga termasuk pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya? Iya dong Pak, termasuk diferensiasi produk, yaitu hasil atau tagihan dari siswa dalam pembelajaran itu. Dalam hal ini saya akan menilai keaktifan siswa. Jadi nilai sikap ya Pak. Dalam praktek itu kan Ya. nanti siswa itu ada yang aktif, ada yang intinya melu-melu aja. Nah, dan juga hasil dari diskusi yang sudah dituliskan di lembar kerja siswa serta hasil presentasi siswa kepada siswa lainnya. Itu Pak dari hasil pembelajaran itu. Nah, itu kan tadi sudah direncanakan ya, Bu ya. Nah, sekarang saya tanya, Bu, eh, untuk melancarkan yang sudah mau direncanakan itu apa yang kira-kira apa yang perlu Ibu persiapkan untuk dapat menerapkan pembelajaran tadi? Nah, yang paling utama yang saya siapkan itu yaitu RPP Pak. Jadi sebelumnya kan saya sudah menyusun RPP untuk mempersiapkan perangkat yang akan saya gunakan. Mulai video, lembar kerja siswa, serta lembar penilaiannya. Dan juga nantinya akan saya dokumentasikan selama proses pembelajaran, terus saya kasih ke YouTube. Gitu Pak, kalau saya. Wah, wah bagus sekali itu berarti Bu. Nah, jadi nanti jangan lupa ya hasilnya dibagikan dan juga mungkin disepilkan Bu, disepilkan untuk status WA biar nanti teman-teman yang lain juga kalau tahu itu menarik pasti akan kepingin itu nanti Bu. Ya, tentu Pak. Saya akan share di YouTube, kemudian linknya saya kirim di WA Pak. Kebetulan kan siswa-siswa itu sudah punya link YouTube-nya SD gitu loh Pak. Jadi siswa itu nanti sudah subscribe, dia mengetahui
hal yang baru. Jadi anak-anak itu ada di dalam video itu udah seneng gitu loh Pak. Iya, wah bagus sekali. Berarti itu satu video apa akun YouTube dari sekolahan, jadi anak semua biar tahu nggih. Nah, terus Iya Pak. ini Bu, setelah berdiskusi, mungkin apa yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi ini? Kan kita Saya sudah mendapatkan diskusi tadi ya. Ya, saya mendapatkan pencerahan Pak tentang proses pembelajaran berdiferensiasi dan juga saya merasa senang telah mendapatkan gambaran terhadap pembelajaran yang akan saya lakukan. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak sudah mencerahkan, sudah intinya membulatkan tekad saya. Jadi, oh seperti itu. Terima kasih Pak atas masukannya juga ilmu yang diberikan. Wah, hebat. Selamat ya Bu ya untuk apa nggih rencananya nggih Ibu sudah mendapatkan gambaran tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti kalau ada masalah tentang pembelajarannya mungkin masih kurang paham, nanti saya siap untuk diajak berdiskusi lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Saya berterima kasih sekali karena ini sudah bel masuk. Saya permisi dulu ya Pak. Mungkin bisa disambung lagi karena memang saya banyak yang harus saya sharingkan ke Bapak. Setelah ini saya ada jam mengajar. Jadi saya permisi ya Pak. Sama-sama Ibu, semoga sukses dalam melaksanakan pembelajarannya dan membuat anak senang belajar. Amin. Terima kasih Pak dan juga sukses juga untuk Bapak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Terus lanjut Bu, ngisi refleksi tadi. Refleksi yang kemarin. 15 Pak. Insya Allah ketinggalan pun. Iki sampai 40 lebih. Jenengan 17 menit. Lagi, kita lebih. Pun sekarang kita refleksi dulu. Baik ya Pak. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan baik adalah komunikasi yang baik dan berjalan lancar selama. Ditulis dulu. Ditulis Pak? Ditulis terus nanti yang itu loh yang umpan baliknya yang dirasakan itu nanti jenengan untuk penyampaiannya ketinggalan napa mboten di grup umum nanti. Refleksinya kita tulis di sini, ini. Tapi ini nulisnya di sini. Mungkin nanti saya tanya yang ini Bu, yang dirasakan itu, yang umpan baliknya. Atau mungkin dulu Bu. Iya Pak. Jenengan dulu, yang itu umpan baliknya dari saya dulu atau dari jenengan dulu? Dari saya dulu ya. Umpan balik ya. Ya. Umpan balik yang dirasakan itu Bu. Pak, yang dirasakan ya. Saya dulu apa jenengan dulu? Ya, jenengan sih nak Pak. Ayo, boleh. Saya merasa senang dan juga tercerahkan. Jenengan serat Bu. Mulai mboten jenengan tulis di. Oke, saya merasa senang dan juga tercerahkan tentang apa yang menjadi masalah saya tentang menghadapi siswa setelah pandemi. Dari masalah saya tadi apa Pak? Maaf. Dari masalah jenengan tadi itu yang enggak, maksudnya ini jenengan stop di masalah saya Pak. Ribuan. Yang saya hadapi. Kalau umpan balik dari saya ya Pak, apa yang Anda rasakan pada saat coaching itu saya juga sangat senang Pak karena saya mendapat awalnya itu pengalaman baru dan juga mendapat pencerahan dari apa yang sudah saya pikirkan selama ini yang sudah menjadi masalah saya ini. Jadi saya sudah tercerahkan, sudah bisa melaksanakan apa yang
tadi Bapak berikan kepada saya, Pak. Berarti ini direkam nggak, Pak? Direkam, Bu. Masih direkam. Nggih. Berarti 15. Di sisik tinggal 3 menit atau tak ya? 1 menit ding. Di sisik terus nanti balik di room. Kita pakai kata-katanya latihan coaching apa sudah coaching gitu, Pak? Latihan coaching. Betul, ini sudah praktek coaching. Berarti percakapan praktek coaching. Apa yang dicapai? Cek. Pak Fasil, ini sudah kembali ke main room lagi. Kita udah 40 menit ya, Pak? Boleh. Yang penting waktunya jangan kurang ya. Cuma kan bisa kembali ke ini kalau udah selesai. Insya Allah sudah pas ini Pak, dari 9.10 sampai 9.10 sampai 19 piro maaf. 9.10 sampai. Oke, monggo. Kalau misalkan mau balik nanti saya ini untuk rekamannya. Oke, sudah Pak, sudah. Apa nanti ya Pak, bentar lagi. Tapi wis pas ya Pak, 45 menit kan? Oke. Tadi kan 15 menit kan? 15 menit kan kita 30. Yang tadi 45 kurangi 10 kan 35, Bu. Jadi saya lebih dari 15 masing-masing. Insya Allah sudah.
Tapi kita refleksi 15 apa 10 menit, Pak? 10. Wis banyak telu 40 loh lebih. Nih, 2 menit lagi Pak Nano, biar 19.50. Kan kita refleksinya kita Ya, pakai, aku pakai yang tabel kemarin kan Pak. iya sama. Refleksinya sama kemarin. Ya mau isinya mungkin sih lebih beda Bu. Iya, sudah Pak. Ya. Ini tepatnya juga PTS ya, PAS ya Pak. PAS Bu. Kok bisa sama ngono loh. Biasanya SMP, SMA, swasta kan beda toh Pak. Ya, bisa. Gunaku yo SD. Waduh, Tapi kan SD ini. swasta loh Pak. Biasanya kan swasta lebih nanti. Nek jadwal nek ini saya biasanya mulainya sama, hanya saja paling kalau materinya agak banyak ya, waktu selesainya rodok suwe. Ya, bener Pak. Banyak Arab-Arab mana ya Pak? Nah, 19.50. Pun balik we ya. Sudah saya. 19. Berapa? 25. 40. Pas Pak. Entah. 25. Apa sih? Mohon maaf. Oke. Untuk refleksinya nanti dibacakan di bor atau di main room. Di sini nggih. Oh, di main room berarti nggih. Nggih. Oke, berarti ini saya bisa kembali nggih. Saya stop dulu nggih. Nggih, saya di stop boleh Pak. Ini saya juga mau kembali nggih.